Pagi nih, yakin pagi. Kita Pak. delay 3 jam pagi. Kita harus tetap punya semangat pagi, Pak. Betul. Harus punya semangat ya. pagi. Iya. Bentar. Sebelum mulai, Mas Ardi juga semua, kita tahu ada protokol, kita menggunakan masker. Anyway, this is wow. ya, maskernya Jualan sedikit ya, Pak. sedikit, boleh. jualan sedikit. Protokol kita jalanin, company ini jalanin, dan ini udah ada distance. Sudah ada distance. Boleh nggak 1 meter. izin untuk lepas masker? Saya udah lepas anyway, karena satu bersuaranya apa itu istilahnya? Jadi Mendem, ada. ya kan? Nggak jelas. Jadi dengan Oke. distance yang ada ini saya tarik Nah, sudah sedikit, Mundur ya, Pak cukup. ya. Nggak? Siap. lepas masker. Oke, kalau Oke, gitu ya. saya izin lepas. Kayaknya dulu ya. gue confidence sedikit lah, agak pede, suara gue lebih bagus tanpa masker gitu ya. Wow. Nanti Mau kalau saya pakai- nyanyi sekarang? Nggak perlu, Oh Pak, enggak ya, Mas. jangan ya. Takutnya nih, Pak Hugeng takut kalau pakai masker nanti ini muka gantengnya jadi ketutupan gitu. Bukan. Wow. Saya yang bilang tapi ya, mau gitu. Ya sudah ya. Tapi itu udah lama sih. Oh, gitu. Udah lama. Pokoknya sejak saya lahir ya ibu saya bilang itu standar garing banget ya. Iya, syukur ya, alhamdulillah. Agak garing ya karena memang daddy's joke ya. Oke, Oke. well, Nah. teman-teman, welcome to Talk of Life Smile Podcast with the one and only Hugeng Bawono. Pak Hugeng, thank you for coming to our Ya, thank studio. you. to our Makasih. studio. Makasih sudah nunggu 3 jam. Oh no. Ya, ketok-ketok. Belum selesai tadi. Masih meeting. Masih ada orang di depannya. Ya. Sampai di sebelah ditungguin 3 jam, tapi thank you. Thank you juga, Pak. Udah sediain waktu Iya. juga. Oke. Today karena kalau nggak gara-gara diskusi yang dengan topik yang menarik banget hari ini, Pak, kita pasti tetap nggak akan mungkin ngejar-ngejar Pak Hugeng sampai kayak gitu. Nah, topiknya nih, Pak, hari ini kita mau ngebahas tentang insurance for perennial. Are you perennial, Pak? Are you perennial? Itu pertanyaan atau disclaimer? Enggak, sebentar. Karena begitu topiknya perennial, saya yang diundang. Jadi Jadi you admit it. Before I answer, you admit it already. Jadi ya perennial sudah. kan parents, there are still in millennial. Are you perennial? Oke. Kalau diundang di acara ini, topiknya perennial, saya nggak harus jawab. Acara ini sudah klaim bahwa saya perennial. Saya pemikiran terbaliknya begitu kan? Sesimpel itu Di kan? shifting ya, jadi bukan karena topiknya perennial maka nanya Bapak are you perennial, tapi Begitu kalau bicara persiapan pensiun gue diundang, nah gue tersinggung. Oke, tapi begitu topiknya perennial, kemarin dia perennial, dalam hati juga, gue yang diundang ya. Meanwhile, so many perennial gitu ya di company ini gitu ya. so that you think Jadi that we gue just yang claiming terperennial. Susun gitu ya. Oke, Pak. Before we discuss more about insurance for perennial, Pak, Iya. we want to know about your professional experience. Pak Hugeng ini di Sinar Mas MSIG Live kan siapa sih yang nggak tahu gitu. A little bit highlight tentang Hugeng Bawono ini di Sinar Mas MSIG Live posisinya sebagai apa? Oh, oke. Saya jelasin atau enggak? Bapak Ya, ya. silakan. Oke, dipercaya sebagai strategic partnership ya. Kita punya beberapa partner. Jadi secara channel distribusi insurance company itu untuk simplify ya, itu ada 2 channel, bentuk agency maupun partnership. Partnership biasanya disebut bank insurance gitu ya. Saya in charge untuk strategic di bank insurance-nya. Strategic itu apa sih? Sebetulnya kita bicara semuanya I aja. Maksud saya. Efektif. Kita cari effectiveness-nya ya. Effectiveness-nya. Lalu kita cari efisiensinya. Kita cari exit door-nya atau way out-nya, exit strateginya. Lalu kita cari hal-hal yang terkait dengan let's say risk. Berarti exit dari risknya juga apa? Saya asumsikan dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi secara poin-poin strategik itu 2 entity
dua entity tentunya dengan salah satu partner, berarti saya stick dengan partner ini, lalu ada partner lain, tapi secara dua entity kita dengan salah satu partner, walaupun partner kita banyak, kita kerjasama, berarti meningkatkan efisiensi itu, meningkatkan effectiveness itu, membawa profitability bersama, itu ada informal banget ya. I'm still following. Well, short brief Pak, berarti peran Bapak di company ini kan mostly strategic. Yeah. Dan itu sudah jadi experience Bapak di company-company sebelumnya juga. Ada. Yeah. Meaning that you have a very solid knowledge about insurance, right? Hopefully ya. Tapi berangkat dari dulu kuliah memang di manajemen insurance juga. Oh gitu. Oke. Dari awal memilih di sana sampai sekarang di perbankan juga, tapi di ranah bank insurance juga, jadi insurance. Oke. Jadi I'm pure insurance guy. Ya. You're an insurance guy. Okay. Berarti kalau misalnya hari ini kita gandeng Bapak buat ngebahas tentang insurance for perennial, you're the right guy, right? The right moment, the right age, the right age. Oh, you should underline and bold the right the right age. parents of kind of type, you know. Oke, Pak. Nah, Bapak Yeah, ini kan Bapak ini aduh Pak, kita kan lagi di studio ya, we should talk about something that not only both of us understand. Iya. Enggak, tapi ini studio ya. Ini karena delay 3 jam, saya cuma takut satu nih. Kita overtime belum ngasih tahu AC-nya mati. Keringetan lagi di syuting ya. Makasih ada lampu juga ya. Oke. Ya. Jadi gini Pak, Bapak kan tadi sedikit role di perusahaan. Bapak as the person, Hugeng Bawono as a person, pasti kan role-nya berbagai macam di kehidupan, nggak hanya Mister. Your role in your life, it's not only sebagai karyawan di perusahaan insurance ya, maupun di perbankan maupun di insurance, not only as a role as strategic partnership, but also as a father, right? In your family, you have 2 kids, right? Two adorable kids. Adorable kids. 2 kids ya. Usianya berapa Pak sekarang? Pria. Oke. Suami kalau ditanya itu ada gitu ya, sedikit. Oh iya, berapa ya gitu ya. Tapi 14 dan 9. 14 dan 9 berarti lagi masa Kaisar dan Pavita. SMP kelas 3 dan kelas 5. Sekarang grade 9 gitu ya. Bukan SMP, kita kenalnya SMP. Oh, era saya sudah grade. Oh, gitu. Millennial. Yeah, you're perennial, yeah, right? Okay, sure. Ya, boys, lalu daughter. And a daughter, a boy and a daughter. Wow, adorable Pak. Nah, Bapak kan sudah punya solid knowledge ya di insurance, karena memang role Bapak as employee di banking and insurance previously. Berarti boleh nggak ya Pak saya bilang, ketika Bapak menjalankan peran Bapak sebagai kepala rumah tangga di keluarga, you also bring your experience and your knowledge untuk mengatur keuangan di keluarga as perennial, dimana orang tua sekarang itu dituntut untuk lebih punya kemampuan untuk mengatur keuangan ya Pak, karena kan ya anak-anak sekarang mungkin banyak yang sudah dieksplor bakatnya, jadi mungkin butuh banyak les, butuh banyak biaya pendidikan, gak hanya biaya pendidikan formal saja gitu loh sekarang. Terus itu pertanyaannya tipikal tuh selalu gitu. Jadi biaya pendidikan, biaya ini, ngomong anak, ngomong itu ke situ ya. I got your point anyway. Tapi saya tidak mau menjawab dari eksak ilmunya, atau karena begini, begitu kita ngomong ingin mencapai sesuatu itu biasanya dari experience kita gitu. Oke. Maksudnya begini, saya dengan latar belakang saya, dengan orang tua saya, pengalaman dulu, lalu experience saya, kenapa saya mendadak pindah, saya drop itu 2 tahun, 4 mata kuliah, drop dari marketing, jadi manajemen pemasaran, drop pindah ke insurance,
itu karena tragedi 98 dulu. Dengan carut marutnya gitu berpikir, saya nggak ngerti perbedaannya life insurance, lalu ada general, belum tahu itu. Wah, kayaknya dalam benak saya insurance kok penting banget gitu ya. Karena waktu itu chaos sekali ya. Dan ya senat waktu itu juga, jadi itu ada experience sendiri kan. Lalu melihat orang tua. Jadi kalau dijawab, oh ini sebenarnya, sebetulnya, sebaiknya, saran saya itu nggak bisa. Karena saya kasih gambaran umumnya, saya pribadi, saya punya goal itu bukan bicara mengenai, oh oke, saya pentingin ya tabungin di ini kaitannya dengan insurance ya, beli produk insurance yang edukasi gitu ya. Saya bukan tipe yang begitu gitu. Ini cuman karakter by experience begitu. Nggak bisa serta-merta dibilang, oh seharusnya role kita sebagai ayah menyiapkan biaya pendidikan di produk insurance, gitu ya. Ada orang yang merasa cocok, ada orang yang merasa enggak. Jadi itu kayak gimana ya? Kalau milenial kayak milenial gitu ya, kayak literally anak jaksel banget. Milenial. Jadi gue harus gaya milenial. Iya, boleh Pak, boleh. Ya kayak judgement bahwa dia benar kalau memilih produk insurance yang edukasi. Lalu yang tidak setuju akan mengatakan dia salah dan sebagainya. Karena itu preference. Jadi nggak bisa tipe profile risk. Setiap orang juga kan beda. Kenapa di produk itu ditanya Anda secara profile keinginannya gimana, tujuannya gimana. Itu salah satu bentuk KYC juga sebetulnya. Nah, kalau kembali lagi ke role orang tua, makanya pertanyaannya itu sangat tepat karena experience sebagai role di family and experience di industri gitu ya. Jadi experience-nya ini, experience-nya ini. Kalau saya tipikal, ini bukan benar, tapi menurut saya benar. Saya tipikal yang uang pertanggungan. Insurance buat saya itu saya cari uang pertanggungan, gitu. Jadi ada yang memang mau, kalau bicara sebagai orang tua kan selalu melihatnya, oh dana pendidikan, gitu kan. Itu benar nggak? Ya benar. Tapi karakter orang, pengalaman orang, dia melihat, oh saya punya sesuatu, instrumen lain atau bidang lain atau hal lain yang secara dana saya ada gitu ya. Lalu ada juga yang ngerasa saya nggak punya dana. Ini kan tantangannya, kalau orang bilang debat kusir. Benar nggak? Kamu merasa benar punya kamu, saya merasa benar punya saya, karena beda. Sementara dua orang yang berdebat ini punya profil risiko yang beda, punya kebutuhan yang beda gitu. Jadi ujung-ujungnya debatnya nggak ada ketemu. Jadi dua-duanya benar. Yang bagus lagi gimana? If you have a lot of money, you buy many kind of tipe goal. Jadi setiap produk itu kan ada goalnya A, goalnya B, goalnya C. Kalau punya banyak, nah pada saat opsi itu sehubungan dengan income kita, nah which one best? Nah, taruh di put of the listnya gitu kan. Nah, jadi kalau saya sebagai role di family, karena di insurance, di industri, saya taruh diri saya sebagai risk tertinggi karena saya backbone, saya single income, jadi profil saya tertinggi. Nah kalau bicara risk, saya harus transfer risk saya. Nah, gimana transfer risknya? Menurut saya adalah uang pertanggungan. Karena saya tertinggi nih di kasta yang harus benar-benar terlindungi. Jadi ketika terjadi risiko, jika ya Pak, ya we hope not ya. Jika terjadi risiko, your family will be safe. Role ini saya sebagai ayah kan protektor. Betul kan? Saya protektor. Di pinggir jalan, saya jalan
kalau mobilnya sebelah kiri, jalanan sebelah kiri, saya jalan sebelah kiri, anak sebelah kanan, ya kan? Ya. Kalau mobil sebelahnya di sana, Ya, ya, gitu ya. Ada angin, panas, saya payungin, kan gitu kan ya? Yes. Secara profil saya protektor, kehidupan sehari berarti protektor. Ya. Dalam keuangan atau kalau kita bicara mengenai produk insurance, assurance, berarti Anda harus taruh. Kalau profilnya sama ya, profilnya sama maksudnya semilenial gua. Gitu lagi ya, pede kan. Profilnya sama bahwa Anda single income, Anda backbone gitu ya. Lalu itu taruhlah di tertinggi. Nama apa yang disebut tertinggi? Base-nya insurance memang proteksi. Gitu kan ya. Jadi saya konekin bahwa role di family, ya udah, saya protektor. Then I have to protect myself if gitu kan. If the risk happen. Protect. Nah, Pak, boleh nggak di-share sedikit hal yang sama juga dilakukan orang tua pada waktu Bapak masih anak-anak kan? Ketika Bapak masih anak-anak gitu. Kalau dulu itu sebetulnya bergeser juga ya. Resiko berbeda. Jangankan gitu, transportasi moda berbeda, ya kan? Jenis kegiatan berbeda. Zaman dulu mana ada sih sekeren begini, orang bisa skateboard di mana-mana. At least Indonesia gitu ya. Itu ada risknya berbeda. Lalu di jalan, sekolah deh paling gampang. Dulu waktu saya kecil nyari sekolah paling deket. Karena biar bisa jalan kaki. Ya kan? Jadi sebetulnya dunia ini juga berubah. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa zaman dulu orang tua saya itu sama menilai satu risiko. Jadi ayah saya sendiri nggak ngerasa dia protektor, nggak juga. Tapi on his way dia melakukan itu. Tapi metodenya yang berbeda. Jadi banyak hal. Kalau melihat belajar dari situ ya, gampangnya begini. Sebetulnya orang dulu itu sudah protek anak-anaknya. Ibu saya tuh kumpulin emas tuh. Iya, kalau zaman dulu tuh masih perhiasan gitu-gitu ya Pak ya. Sebenarnya untuk apa? Ya jadinya perhiasan dipakai gitu. Betul. Jadinya perhiasan. Karena dulu kan belum ngetren ya namanya logam mulia kan belum kan, masih lebih ke perhiasan kayak sakit gitu. Gimana? Kalau ada uang nggak apa-apa. Tapi nggak ada uang jual satu aman. Iya betul. Zaman dulu kayak gitu. Iya. Dari sisi value terprotek tuh, karena emas. Makanya dulu terkenal sekali, emas tuh terkenal banget. Karena nilainya lebih ikutin zaman. Itu kan ada future value-nya ya, inflasinya against itu nggak usah detail itu ya. Jadi dulu tuh demam tuh kumpulin emas, hampir semua orang tua dulu. Itu sebenarnya salah satu pemikiran protek, belum setenar insurance ya. Satu. Kedua, informasi juga, siapa sih yang tahu perusahaan insurance berapa banyak dulu gitu ya. Betul. Sekarang udah tahu, oh insurance ternyata ada yang 25 tahun, ada yang bersekian puluh tahun, ada yang udah berdiri sejak tahun 75, joint venture semua informasi opsi instrumen tahu. Lebih terbuka, lebih banyak. Iya, betul. Tapi sebelum dia tahu, kita lihat dulu nih, informasi itu didapat dari mana? Dari penawarnya kan? Zaman dulu mami saya sih memang buka-buka Instagram. Oh, Instagram. Paham kan maksud saya? Dari mana dia bisa dapat informasinya? Even your mother is perennial also. Jadi zaman dulu kita nggak ngomong, sekarang udah ada Instagram, ngelihat oh produknya ada. Zaman dulu mouth to mouth kan? Iya, word of mouth Pak. Iya. Word of mouth. Cuman kentongan juga Pak di pos kampling. Iya. Enggak, agentnya siapa? Berapa banyak? Ya, word of mouth. Dia dengar, nah itu ya. Jadi dengan caranya sendiri mereka melakukan dan experience itu yang jadi pengalaman juga, ditambah lagi pengalaman waktu saya mandiri di Jakarta.
lalu ada tragedi yang seperti itu. Somehow that affects your life. Very. Jadi ada ketakutan kan if kan. Ya. Sebetulnya produk gini ya kalau kita lihat ya, gampang aja deh. Produk jualan apapun ya. Kita tuh lihatnya ini aja, kita sebagai orang, kita mau beli barang nih. Cuman dua sebetulnya dasarnya, dua. Oke, apa itu Pak? Mimpi pengennya. Oke. Kita mau beli handphone, mimpinya, oh handphonenya bisa, wah keren gini nih, mimpinya gitu kan ya. Kedua, kalau itu nggak mempan, ketakutannya. Oke, maksudnya Kan sebetulnya gitu. Jadi kita ngelihat sendiri, pengen saya itu seperti apa. Itu kalau untuk produk tertentu. Lalu ketakutan saya yang tertinggi itu seperti apa. Oh, I get it. Maka itu yang coba di cover dari produknya. Bukan menjual produk itu menjual ketakutan, enggak ya. Tapi sebetulnya jangankan begitu, kita bicara produk apa ya, let's say perbankan aja, produk perbankan yang simple. Kalau ini terkesannya kita perusahaan insurance, saya ngomong begini kesannya jual ketakutan, enggak. Let's say tabungan. Let's say tabungan aja. Kan ditawarin Bapak bisa dapat sekian. Gitu kan ya. Atau opposite-nya kalau itu nggak mempan. Kalau nggak mempan ya, opposite-nya, Pak, kalau lu nggak punya uang segini, what if? Kalau mendadak perlu, jadi lu nabung lah. Ini nabung lo ya, baru nabung. Sama kan, sebetulnya dua. Ke arah manapun satu produk itu sebetulnya kalau mau jual mimpi atau jual ketakutan. Sebenarnya salah kalau menggunakan kata ketakutan. Fear-nya dia terhadap kalau ini nggak terjadi. Poin satu, ekspektasinya nggak terpenuhi. Jadi itu, dia punya mimpi, tapi gimana caranya biar satu mimpinya bisa tercapai, yang kedua backup plan-nya gimana kalau misalnya mimpinya nggak tercapai gitu ya. Jadi ada simpelnya, bahasa gampangnya sebenarnya dua kan ya, dream sama fear. Dream sama fear. Oke. Nah, pengalamannya Bapak pada waktu dulu nih, kan pasti affect your life, kayak yang waktu tragedi 98 lah. Berarti kan ada ketika Bapak nih menyusun perencanaan di hidup. Pasti kan jangan sampai nih waktu itu gue ada apa-apa, keluarga gue tetap aman, segala macam. Nah, what did you do? What you are currently now doing? Gini, jadi ini spesifik sebenarnya karena ini opini dan saya yang ditanya saya hanya mengeluarkan perencanaan saya ya, bukan sebagai ngomong strategic strategic partnership dan sebagainya, enggak, lebih ke pure saya pure sharing. Karena kalau saya bicara dari sisi company, produknya macam semua panjang, kita jam 12 malam udah ditutup kita nginep gitu. Karena masing-masing produk punya segmen we wait gitu. for you for 3 hours. Iya. Dendam. 3 jam ya. Oke, berarti dengan kata lain, padahal saya lagi meeting dan berpikir keras, bekerja loh, nunjukin bos-bosnya keceplosan, bos-bos dengar kerja. Oke, continue itu topik Pak. 3 hours later. Saya pribadi tadi saya udah bilang, saya orang yang UP, uang pertanggungan. Jadi kalau dibilang pendidikan ada nggak di uang pertanggungan, buat saya ada. Ada 2 tipe kan, kita itu self employee sama employee. Saya tipe employee ya. Kalau Anda employee sekaligus self employee, which is good gitu ya. Jadi karena saya bicara employee dulu. Kita bicara employee sebagai employee aja. Jadi pekerja yang umur 55 kita akan pensiun dan sebagainya ya. Nah, kalau spesifik ke anak, berarti saya cuma mau bilang gini. Berarti anak saya kan usia 14. 4 tahun lagi 18. gitu kan. 18 kuliah. Ya. Saya masih kerja nggak? Masih. Apapun alasannya, I will fight to that, to make him, ya kan, yang laki kan, 4 tahun lagi, dia pengen kuliah di mana kan gitu kan. Tapi dari sisi keuangan kan saya siapkan, nggak necessary
Karena walaupun saya insurance, oh berarti saya siapin deh dari produk insurance nih, nggak necessary. Itu makanya saya bilang pilihan dan secara profile. Saya besarin UP karena begini, saya punya instrumen yang menurut saya kalau ada dananya 4 tahun lagi siap bisa, okay. gitu kan ya. Ya. Cuman masalahnya kan 4 tahun lagi saya masih kerja. Ya. Apapun saya masih Ya. punya daya. Ya. Yang 9 tahun lagi saya masih kerja. Pemikirannya sesimpel itu. Buat saya ya, waktu beli produknya kan saya belasan tahun lalu, belasan tahun kemudian buat anak masih kecil. Jadi saya pikir gue masih kerja, apalagi dulu masih kepala berapa muda gitu ya, masih lebih seger gitu ya. Jadi ya gue bisa lah kuliah begini, gue masih kerja, masih sehat, bisa lah. Dalam benak saya anak, I will fight lah, banting tulang gitu. Zaman dulu kan gitu. Jangan banting daging, Pak. Jadi ya selesai. Cuman sama nih kalau kawan-kawan sama nih ya, yang banyak yang melihat ini mungkin dari internal kita. Punya anak usia 3 tahun, punya anak usia 5 tahun. 3 tahun berarti 15 years. From today you have to prepare mengenai kuliahnya. Tips ya itu ya. Tips ya, kuliahnya, benar kan? Iya. Kalau 15 tahun kemudian Anda masih bekerja sebagai employee, I guarantee you will say I will fight to that same with me. Same lah ya. Pertanyaannya, selama 15 tahun kita sebagai orang tua nggak ada, siapa yang fight? Transfer risk ke produk yang bisa bantu. Siapa yang fight? Karena kalau orang tuanya masih ada, saya masih ada, parent ini masih ada, keduanya bekerja, Anda beruntung. Tapi belum tentu bisa cover kan. Tapi kalau saya kan single nih. Siapa yang kalau tidak ada. Terus kalau bicara mengenai saya mau punya 3 miliar sekarang, mau punya 5 miliar sekarang, mau punya 10 miliar sekarang, gimana? Kan cuma satu. Ini jualan yang berarti ya. Tapi itu kan memang begitu. Itu kita bukan maksudnya mau jualan, cuman maksudnya kan secara general thinking ada nggak supaya simple ya, hal ada nggak yang sederhana untuk achieve goals, financial goals kan. Yes. Nah, financial goal yang mau di achieve besok apa? Ada nggak? Saya mau achieve my financial goals 5 miliar, 3 miliar, berapapun lah, atau 200, 300 by today or tomorrow. Ada nggak? Ya, unless the risk happen. Ya, dengan tabel yang ada, semua ada. Let's say saya keluar berapa juta per bulan, itu ada. Kan gitu kan, cuman insurance kan. Jadi pemikirannya simpel aja buat saya. Kalau saya masih ada, anak gue masih kuliah. Yang saya takutin, saya nggak ada. Siapa yang di luar kerja buat masih fulfill their dream, their dream fulfill their dream can be true, still true. With or without. Drama langsung ya. Tapi itu preference kan. Jadi role, ditanya role, experience kaitan dengan insurance, semua digabungkan dengan knowledge, lalu profile saya, profile produk ya, saya ke sana itu. Nah, kalau yang self employee, kalau kita enak nih, berarti anak kesehatan ada yang cover nih. Yang self employee nggak ada. Ah, you think about it nih, ada triknya, ada apa? Ada tipsnya. Ada tipsnya, ada triknya lagi. Jadi, banyak hal. Oh ya, hubungin sini. Ya, cantumin ya. Nanti per hour mereka bisa apa ya? Hubungi tenaga pemasar. Cantumin di situ.
kontak direct langsung nomor kontak gue. Gugeng Bawono di nomor sekian Iya, betul. untuk Ada yang konsultasi. boleh mulai diskusi dari hal peran sebagai peran sebagai karyawan, boleh peran sebagai ayah, boleh titip CV, oh enggak. Tapi itu basic loh sebenarnya. Hal-hal seperti ini basic loh. Yeah. Kenapa strategi itu ada? Karena it's related with the needs. Needs seperti saya ini kan ada segmennya berarti kan. Ada populasinya. Yeah. Jadi ya udah, kita bikin strateginya dengan tipe yang seperti saya pasti ada. You come up with the idea, the product, campaign, etc. Yeah. And our company ready for that. Wes. And now you're selling something. Okay, since I got you want to sell something. Do you have any tips or advice Tips ya? about the product itself? Oh, oke. Gini sebenarnya. Kebetulan ya, kita punya partner. Company ini punya partner, berarti kan bank. Ada 2 di sana, direct sama indirect. Yes. Ya. Direct artinya secara direct mereka customer kita, which is the bank seller. Salesnya di bank itu direct customer kita. Yes. Yang kita treat mereka sebagai partner, kita support mereka. Indirectnya kan sebenarnya nasabahnya bank itu yang nanti akan jadi customer kita, yang akan secara experience kita kasih service, kita kasih semua hal. Mungkin pemikirannya harusnya dibukanya ke direct dulu, ke kawan-kawan bank seller dulu. Entry level, let's say, baru mulai kerja. Pemikirannya harusnya investasi dulu atau protect dulu. Proteksi dulu harusnya. Langsung jawab berarti karena kerja di itu. Oh gitu. Karena biasanya orang berpikir asuransi itu investasi, kirain produk investasi, gitu ya Pak? Another extra itu jadi karena ada produk yang secara umum disebut unit link. Itu kan sebetulnya sama seperti orang tua kita beli emas. Saya mau beli investasi. 1 unit, saya beli emas 1 keping, ya kan? Harga kepingnya naik, harga unitnya naik. Pada saat saya beli lagi jadi 10 keping, jadi 100 keping. 10 tahun kemudian 100 keping itu harganya naik, saya jual kan lama. Ini konsepnya kan 1 keping itu jadi nilai unit gitu ya, kurang lebih ya. Nah itu sama, itu bentuk investasi, cuman ada deductible untuk cost, biaya semua yang untuk protect insurance covernya. Ya nggak free juga kan, nggak ada free. Oh cover dapat UP segini uang pertanggungan ya, sama shoot nggak juga gitu ya. Tapi tadi Anggi bilang langsung, oh proteksi nggak juga, tergantung. Kamu memang menjadi sumber income nggak? Itu dulu ya. Maksudnya kalau memang ternyata orang tuanya kayak saya, kan saya masuknya millennial sandwich, enggak? Nggak ada generasi millennial sandwich generation. Tapi millennialnya tolong di attach itu, default. Millennial sandwich generation gitu. Harus di kan perennial. Perennial, oke. Wajib lah ya. Ini kan jangan diedit ya, Kalau saya kebetulan masuk ke sekarang dengan bangga saya menanggung orang tua. Meanwhile saya menanggung anak. Masalahnya waktu saya memulai bekerja, saya mulai bekerja nih. Saya menanggung orang tua nggak? Kalau ada yang menanggung orang tua, you better think protect. Karena kalau menanggung, ini orang tua nih masih ada loh. Sampai ke titik mortalitas. Titik mortalitas Indonesia tuh 71 tahun. 71 ya, betul. 70 naik terus loh. Dari 70, 70,5, 71, sekarang 71,5. Maksudnya naik terus. Jadi kalau usianya orang tuanya waktu itu 40, dia mulai
bekerja, Hmm. itu yang protect gitu ya, protect Yeah. yourself, karena kalau terjadi apa. Kalau invest entry level Different thing Pak. tanpa mendiskreditkan, Hmm. tapi entry level saya juga ngalamin entry level itu. Boro-boro buat nabung, ongkos semua, belum ada beli-beli gadget zaman dulu kan, Ya. ya. Jadi nggak cukup lah. Lu pikir mau invest, mau nabung berapa? Mau invest gini. Anggap pemikiran, gue mau mulai nabung nih sekian ratus ribu sebulan. Ya. Lu nggak capai, mendingan umpama 500 ribu gitu sebulan. Mendingan lu 500 ribu per bulan beli uang pertanggungan, itu otomatis Buat 100 nanti dapat juta, PP-nya berapa gitu. ratus juta. 100 juta. Iya. Kalau lu nggak ada, Ya. apalagi entry level, saya dulu juga sama kan, kendaraan umum, naik motor, semua risknya tinggi. Iya. Saya sampai lutut saya bolong kecelakaan Waduh. naik motor. Enggak, I mean it. Saya udah berpikir ke sana karena nanggung orang tua. Kalau dalam perjalanan saya memulai karir, saya nggak ada, orang tua saya udah tua, nggak bisa kerja, kita yang nanggung, mau ngapain, ngemis kan, nggak kan. Nah itu maksud saya, makanya nggak bisa langsung bilang risk dulu, itu lu sales banget gitu. Jadi cocok nih, jangan di Brandcom ya, pindahin ya tolong gitu. ya. Ada sedikit upaya hard selling di sini. tapi kalau it's true, right? Ya. Hubungi Hugeng Bawono untuk dropping CV. Ya tolong ya. Tapi internal mutasi begitu di offering Pak, untuk kembali ke laptop. Balik lagi. Kebiasaan. Minum dulu deh. Oke, berarti kan dari tadi sekilas yang Bapak sampaikan ya, kita tetap harus ngelihat dulu pertama posisi kita, kondisi kita. Do we need that? Terus first tetap ngelihat ini kebutuhannya lebih ke proteksi, protection. Iya, kalau saya memang kesana, Ya. tapi basicnya insurance memang protect. Proteksi. Dibentuknya pertama sekalipun jangan susah-susah deh. Sampai sekarang masih ada kok RT RW kumpulin, atau di komunitas masjid atau di komunitas gereja, itu kumpulin hanya kecil-kecil. Kalau ada anggota warganya yang meninggal, biaya pemakamannya mereka tanggung bersama. Itu kan bentuk protect, pooling fund untuk protect satu kejadian. Dia nggak usah ada extra cost, pikirin tanggung renteng. Ya, Nah ini kan pooling fund Iya. sebenarnya, pengumpulan dana masyarakat juga sama. Konsepnya insurance pada dasarnya ya, konsepnya Ya insurance. kan institusi keuangan juga. Insurance tuh institusi keuangan, bank institusi keuangan, boleh keluarin produk keuangan, insurance produk keuangan. Institusi keuangan yang boleh keluarin produk keuangan. Jadi balik lagi Gi, ke tadi si milenial seperti saya. Oh, millennials. Perennial. Perennial seperti saya. Jadi saya ini kalau dia apalagi kasusnya benar-benar baru menikah, prianya, menurut saya it's a must gitu ya. Tapi kalau istrinya, nah ini nih lucunya nih. Ini sharing ya. Saya kelewat sedikit ya. Sedikit apa banyak ya? Jadi gini ya. Ini sharing. Ini lucu nih. Ini datanya pernah di track di salah satu insurance, di tracking. Polis itu ada 4 orang di dalam. Tertanggung, pemegang polis. Ini pengalaman Bapak. Ini data. Oh, data. Oke. Data. Nanti saya konekin sama maksud saya. Oke. Tertanggung, pemegang polis, lalu pembayar, sama beneficiary atau ahli waris gitu ya. 4 ini nih. 4 ya. Jadi begitu, ini kasus real nih. Contoh, siapapun saya tanya ya, kalau tertanggung sama pemegang, tertanggungnya lah ya, tertanggung kita pemegang polis, itu pemegang polis karena bisa company bisa. Ini 3, tertanggungnya istri, pembayarnya biasanya suami, gitu kan? Ya, itu umum kan? Ya. Ahli warisnya anak. Suaminya kemana? Gak ada yang. Nah itu karena di polis yang tertanggungnya suami, pembayarnya tetap suami, ahli warisnya istri dan anak. Itu data loh, kebanyakan begitu. Jadi kalau para istri beli tertanggungnya suami, dia masuk dalam ahli waris. Oke. Tapi kalau tertanggungnya istri, Ahli warisnya anak.
ahli warisnya anak, suami nggak mau dimasukin. Nggak usah, kenapa nggak dimasukin? Kenapa Gi? Kenapa tuh Pak? Hah? Takut kawin lagi. Oh gitu. Istri meninggal dapat duit, asik gitu kan ya. Itu data tuh, itu data. Enggak, yang mau kawin lagi bukan data. Maksudnya polis kalau ditelusuri peruntungannya, ternyata kalau tertanggungnya istri, si suaminya nggak keluar di ahli waris, padahal secara satu konsep yang salah. Tapi bukan berarti karena mau kawin lagi dong. Iya, sebenarnya suatu konsep yang salah. Kalau dari konsep ya, karena sebetulnya dana itu justru yang bisa ngolah adalah si suami kan untuk anak. Betul. Karena belum tentu bisa langsung drop. Karena belum usianya belum capai dan sebagainya. Ketentuan polisnya kan jadi itu another story. Tapi itu konsep yang salah. This is true gitu kan ya. Nah, makanya sebetulnya kalau ternyata pasangan baru menikah, istri maupun suami pasangan ini beli masing-masing UP. Dengan dua-duanya sama-sama tertanggung. Ya masing-masing lah. Kalau ngomong pemegang polis itu nanti chapter berikutnya. Karena sebetulnya kalau kita bicara isi polis, nanti edukasi berikutnya mungkin kawan-kawan lain akan jelasin. Ini lebih menarik lagi. Kalau itu dibuka, itu akan jadi lucu lah. Ternyata banyak orang yang nggak tahu fungsi 4 ini. 4 loh, saya cuma bicara 4 nih bisa another chapter. Nah, itu masing-masing harus protect. Karena mendadak kandungannya isi kan nggak tahu. Gitu ya maksud saya ya. Jadi itu satu hal. Terus yang si karyawan tadi balik lagi saya lupa mengenai kalau self employee kan harusnya dia beli produk kesehatan karena nggak punya. Gitu ya. Kalau employee saya ngerasa punya. Lalu nggak punya produk kesehatan karena saya kantor udah cover. Nggak gitu juga sih sebenarnya. Apalagi kawan-kawan yang baru join company, selain produk kesehatan dibeli untuk nambahin covernya karena di entry level kan masih dikit ya, kamar masih kelas berapa. Already discussed first episode ya. Oh, first episode udah ya. Sama. Iya. Berarti maturity-nya juga di itu. Ya. Kalau usia pensiun dia nggak punya cover, udah ya. Si siapa namanya nggak mau sebutnya sakit hati karena dia 01 saya 02. Catat itu ya, Herman. Enggak. Tapi thank you waktu itu nggak bisa juga ya. Oke Pak, kita itu jadi menurut saya benar. Hal pertama tipsnya ya udah dengan limited budget Anda kalau mau sisihkan sebetulnya yang paling ampuh kan produk itu langsung berkali lipat, ratusan kali lipat sebuah uang pertanggungan. Produk yang manfaatnya UP ya. Iya, yang saat ini Anda butuh uang besok harus ada 500.000, saya mau punya 100 juta, 200 juta itu kan cuma insurance gitu, and then that's become your protection, I mean, ya kan? Rather than you, berarti saya punya goal nih ke depan 500.000 sebulan. Kalau lagi ngumpulin terus 20 tahun lagi masih ada, fine, goal Anda sampai. Yang jadi masalah kan di sini, baru nabung 2 tahun. Terus hasilnya segini, and you give it to your family. For what? Ya betul. Itu, tapi itu lagi tadi saya bicara bahwa ini kan opini pribadi, pandangan saya terhadap saya melihat insurance maupun bagaimana saya sendiri memilih Perennial. Thank you for remind me Perennial melihat produk insurance sih. Oke. Dan ya sama betul, memang kita akan ada launching juga produk Reborn sebenarnya. Reborn. Jadi ini menarik nih kalau reborn gini biasanya something cooler, something more interesting rather than the previous version ya Pak. Boleh Pak, produk apa tuh Pak? Gini. Must be very special atau di hold dulu. Tapi yang pasti dari sisi benefit itu meningkat
Jadi kalau uang pertanggungan tuh kan uang Anda premi dasar berapa Ya. setahun, ratusan kali lipat uang pertanggungan. Ini Ya. kita secara kelipatan itu kita double. Jadi kalau 100 kita jadiin bisa kemampuannya 200 kali lipat. ada Kayak gitu ya. produk kayak gitu ada, Pak. Ya, kita naikin itu satu. It's part of your strategic as your role in strategic partnership. Semua tim, kalau itu sih semua tim ngelihat bahwa produk ini diperlukan di partner kita, karena secara konsep customer base di sana dari history kita data historicalnya ya, jadi mereka kekurangan uang pertanggungan. Oke. Sama nih, sebenarnya saya selalu merasa kurang. Jadi sebetulnya kalau punya ini panjang lagi nih, 5, 10, 15 short term, mid term sama long term itu kita kalau uang pertanggungan kita sudah punya 10 miliar 15 years from now, itu future value-nya kan turun. Yes. Di 15 tahun kemudian itu bukan 10 miliar, mungkin 7 miliar. Jadi turun ya, Pak. Gitu ya. Jadi uang 100 juta sekarang 15 tahun kemudian kan mungkin Anda cuman beli tiket apa gitu kan ya. Maksud saya ke sana. Kenapa setiap tahun ada bonus, nambah aja UP dikit. Ya. Atau paling tidak sebenarnya setiap 3 tahun Anda beli produk lagi, nambah UP. Toh income gaji naik. Ya, betul. Nah, dari kenaikan itu ambil sekian, atau bonus ambil sekian, nambah UP. Terukur kan? Kecuali kalau Anda belinya kalap gitu, udah asumsi di luar kemampuan, karena kan percentage dari income berapa yang disisihin. Nah itu another story. Aduh, awas jadinya. Jadi kalau dia ada pertanyaan lagi, I will take your 15 minutes to answer, you know. Because I like to discuss with you, Pak, because you have a broad knowledge, ya kan. Terus balik lagi Apa? perennial. Lagi dari yang puji-pujinya itu kurang. Gitu. Kurang ya. Bapak kan have broad knowledge. Still young as parents. Ya, memang susah ya jadi. Susah untuk nggak keren ya. Susah nggak? Apa ya? Kadang-kadang bosen gitu. Puji-puji. Iya, teman-teman, nanti kalau misalnya udah nonton ini di YouTube ya, bisa kontak Hugeng Bawono di nomor di bawah. Ini gua rasa yang komen ini gila lu, kepedean lu. Well, Pak, oke. Ini kalau apa? Aku masih udah mau wrap up loh ini, udah mau wrap up loh. Dia masih lanjut terus. Pak, nanti gue sediain episode baru deh, Pak. Tapi emang diskusinya kalau sama Pak Hugeng tuh nggak pernah ada habisnya sih, mulai dari rokokan di bawah ya Pak. Kalau misalnya kayak nemenin Bapak ngerokok di bawah sambil ngobrol. Oh, ngerokok ya? Enggak, nemenin Bapak ngerokok aja. Saya kata siapa saya ngerokok? Enggak. Jaga dong. Tolong dikat ya bagian ini. Enggak. Ya udah tahu semua gue ngerokok sih. Jadi emang kalau ngobrol sama Pak Hugeng itu banyak hal yang bisa dieksplor ya, mulai dari tentang experience beliau di company, baik di bank ataupun di insurance yang sebelumnya, sampai dengan current trend. That's why current trend. Iya, current trend. Oh, you don't think that you know about current trend? No. Yeah. You don't know. Example? Maksudnya gimana? Current trend? Gue tahu tren sekarang gitu. Iya dong. Enggak, saya cuma ngikutin BTS. Saya udah curiga nih. Apa masa dia ngerasa nggak ngerti? Tapi saya cuma tahu BTS, cuma tahu Blackpink ya. Merendah untuk meroket. Udah lewat. Iya dong. Apalagi Super Junior. Udah lama lagi. Pak, thank you. Udah merendah untuk meroket ya Pak. Ngikutin anak. Enggak, tapi serius nih. Kalau ngikutin anak dia ikut nyanyi apa, Suju, nyanyi apa, lagi ada ini. Karena itu. Karena itu. Bukan karena mobil sendirian nyetel lagu itu, enggak loh ya. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my
Well, oke Pak, berarti tadi kan udah dikasih sharing cerita tentang experience-nya Bapak, tentang tipsnya Bapak, peran Bapak di kantor, di keluarga kayak gimana. Thank you so much udah sharing. Saya memang belum jadi parents Pak, cuman teman-teman yang nonton ini pasti juga ada yang already become parents, karena sekarang kita juga banyak ya usia 20-an, 30-an gitu kan, demografi kita kan lagi gendut di usia produktif usia 30-an ya, dan lagi banyak-banyaknya perennial juga, jadi pasti banyak yang bisa taking advantage of what you share today. Oke. Thank you so much Pak for coming, udah banyak ketawa-ketawa, sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Probably we will make you another episode. Tapi tolong jangan telat lagi. Itu udah pasti lah. We are very honored for you to welcome in this studio. Dan Thank you untuk preparationnya juga semua. Tadi nungguin semua. Jangan lupa buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube Sinar Mas MSIG Live, dan juga follow, like, comment postingan di Instagram Sinar Mas MSIG Live dan juga Facebook Sinar Mas MSIG Live. YouTube Pak, please. Okay. Don't forget. For sure. お前はもう死んでいる。 Tapi closing statementnya nanti saya ya, kawan-kawan ada nih. Apalagi ada satu orang yang pasti ketawa nih kalau gue punya closing. Oke, silahkan Pak. Coba apa? Oke. Jadi ini close-nya? Udah close? Coba close. Udah close. Belum. Ini udah close ya? Oke. 7 kali 7 sama dengan 49. Setuju tidak setuju, yang penting penampilan. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kick out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong.